Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Yus mulai pembelajaran, mohon untuk anak-anak semua yang ada di sebelah sini juga untuk berdiri semuanya. Monggo berdiri. Ya. Silakan yang merasa belum rapi dari segi pakaian, kerudungnya, khususnya yang cowok, yang bajunya keluar, silakan untuk dimasukkan terlebih dahulu. Ya. Oke. Bu Yus tunggu ya sampai 2 menit. Bagi yang sudah rapi silakan duduk kembali. Sudah rapi? Sudah. Kalau semuanya sudah rapi, silakan ya aktivitas selain ekonomi tolong untuk dihentikan ya, kemudian ditaruh di tasnya masing-masing. Yang dikeluarkan adalah modul ekonomi dan catatan ekonominya. Silakan. Sudah? Oke. Kalau sudah ya, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu kira-kira untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Ekonomi syariah dan dasar ekonomi syariah. Oke. Tentang sejarah pemikiran ekonomi syariah dan konsep dasar ekonomi syariah. Sebelumnya kan ada yang punya pandangan atau tidak terkait dengan kira-kira perbedaan antara ekonomi syariah sama ekonomi konvensional itu apa? Kira-kira sudah ada? Oke, kalau sudah ada silahkan berdiri ya, silahkan berdiri untuk mengutarakan pendapatnya terkait perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Di dalam ekonomi konvensional Anda akan menemukan adanya peluang antara ekonomi syariah dan yang mengenal prinsip bagi hasil dan bukan bunga. Oke. Kemudian sudah berarti untuk yang ekonomi syariah itu menerapkan prinsip apa? Bagi hasil. Agama Islam dan juga bagi hasil. Kemudian untuk yang konvensional adalah Menerapkan adanya bunga. menerapkan adanya bunga. Jadi jelas di situ perbedaannya adalah untuk yang konvensional menerapkannya adalah sistemnya bunga, dan untuk yang syariah itu menerapkannya adalah sistemnya prinsip bagi hasil. Oke, tepuk tangan buat gelas ini. Oke, sama ya, itu gambaran. Kira-kira setelah kalian melihat paparan dari Mbak Ima, itu apakah sudah punya gambaran ya? Sudah punya gambaran terkait bagi hasil, terkait dengan riba itu seperti apa? Atau bunga? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Sudah punya gambaran? Kalau sudah punya gambaran, kok belum menjawab? Sudah punya gambaran atau belum? Sudah. Kalau sudah, Bu Yus akan bacakan terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tujuan pembelajaran yang akan Bu Yus sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama bisa dilihat yaitu menjelaskan fase perkembangan pemikiran ekonomi syariah. Ya, kira-kira perkembangannya itu seperti apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi mazhab pemikiran ekonomi syariah kontemporer. Nanti ada beberapa mazhab kira-kira. Ya, kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian ekonomi syariah. Terus keempat ada mengidentifikasi nilai-nilai dasarnya kira-kira apa saja. Dan yang kelima di situ ada mengidentifikasi karakteristik ekonomi syariah tadi yang disebutkan. Kira-kira karakteristik pembagiannya nanti seperti apa? Ya, karakteristik kira-kira nanti usaha-usaha yang ada di ekonomi syariah itu apa? Nanti akan kita bahas. Terus kemudian yang keenam itu ada mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi, dan yang terakhir adalah menjelaskan tujuan ekonomi syariah.
Berarti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu sebenarnya 7 ya, 7 tujuan. Nanti yang akan kita bahas satu persatu. Akan tetapi sebelum Buyus lanjutkan ke materinya, Buyus ingin membagi sebuah kelompok untuk nantinya mengerjakan sebuah data. Buyus kasih data ya yang nanti akan Buyus tayangkan, kemudian kalian itu mengevaluasi ya dari 5 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Buyus. Karena ini sudah rapi 1, 2, 3, 4, berarti Buyus bagi menjadi 4 kelompok ya. Paling kiri Buyus itu menjadi kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, sini paham? Paling kiri kelompok berapa? 1. Sini 2. Dan sini 3. Terus yang terakhir 4. Ya, 4 kelompok. Nanti permainannya Buyus kasih waktu kalian untuk mengidentifikasi dari data yang ada di depan ya. Kemudian kalian perwakilan maju satu persatu. Kemudian nanti setelah itu Buyus akan simpulkan ya dari jawaban 1, 2, 3, 4. Kemudian Buyus akan simpulkan. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang siapkan ya kertas, cukup 1 saja ya untuk melihat ya. Nah, kertas 1 saja nanti untuk melihat data yang ada di depan dulu. Kemudian nanti kalian menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, Buyus bacakan ya, dari data di atas itu silakan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Yang pertama itu ada informasi apa yang Anda dapatkan dari data yang Buyus tampilkan tadi. Kemudian yang kedua, di situ ada ya Malaysia, Saudi Arabia, USA, Indonesia, dan Jordan. Itu adalah 5 negara ya. 5 negara dengan pencapaian perkembangan ekonomi syariah paling maju di dunia. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan hal itu bisa 5 negara itu bisa mencapai perkembangan yang sangat luar biasa? Itu karena apa? Itu soal kedua. Nah, soal ketiga itu terkait dengan sektor ekonomi syariah apa saja yang menunjukkan perkembangan paling progresif. Tadi kan ada indikatornya mulai dari fashion, mulai dari travel. Nah, kira-kira perkembangan yang paling signifikan itu apa? Gitu ya. Terus kemudian yang keempat, bagaimana sesungguhnya fase perkembangan pemikiran ekonomi syariah di dunia. Nanti sudah merambah ke arah materi. Kalian bisa mencarinya dari mana? Ya, dari searching juga boleh, dari modul yang di-share Buyus terkait dengan ekonomi syariah juga boleh. Tadi kan sudah Buyus share di grup, ya, itu juga ada di situ, nanti dilihat-lihat. Kemudian untuk yang kelima, soalnya itu terkait mazhab, perkembangan mazhab apa kira-kira ya? Ada berapa mazhab yang ada di ekonomi syariah? Sampai sini paham? Oke, kalau paham silakan untuk bisa dikerjakan sekarang juga. Oke, ya, waktunya sudah habis, waktu diskusi kalian. Silakan untuk persiapan ya. Buyus mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu ya, karena biasanya kelompok 1 itu yang maju terus. Nah, untuk saat ini kelompok 4 silakan untuk dipersiapkan 1 anak perwakilan yang maju, nanti dibawakan di depan teman-teman kalian. Disebutkan namanya, kemudian dari kelompok berapa, kemudian dibacakan. Sini baru sini ya, ke sana. Nah, stop. Oke.
Global Islamic Economy Report 2020 dari Kementerian Ekonomi Syariah Kementerian. Nomor 2, A. Peringkat terbaik dari beberapa indikator. B. Mayoritasnya masyarakat dari 5 negara tersebut adalah Islam. C. Populasi muslim terbanyak. D. Kesadaran dan partisipasi penduduk akan ekonomi syariah ini. E. Penguatan regulasi dan tata kelola yang baik. 3. Dari 6 sektor yang ada, makanan halal merupakan pilar industri halal terbesar di dunia dari sisi revenue hingga tahun 2014. Market share sektor ini dianggap punya mencapai 7% yang itu dapat terus ditambah. Jika terdapat regulasi dan standar global yang bisa mengatur budaya produksi makanan halal, untuk masuk ke sektor ini dari sisi Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Jawaban yang kalian utarakan itu sudah sesuai ya, bahwa tadi untuk di soal nomor 1 itu berarti pembahasannya tentang ya, State of Global Economic 2020, berarti tentang urutan apa saja. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kira-kira yang berpengaruh itu apa. Yang dari kelima negara itu berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya itu adalah terkait dengan penduduknya itu rata-rata adalah penduduknya Islam, maka sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga, untuk soal ketiga yaitu terkait dengan kira-kira dari indikator ya, ke-5 atau ke-6 tadi itu yang paling menonjol adalah makanan halal ya. Bisa dilihat dari datanya yang sudah kalian kerjakan, itu semuanya adalah betul. Terus yang keempat berarti terkait dengan fase. Ada fase pertama, ada fase kedua, dan ada fase ketiga. Yang terakhir terkait dengan madhab itu berarti madhabnya ada 3 ya. Madhab yang pertama itu berarti madhab istihaduna, dan yang kedua adalah madhab mainstream, dan yang ketiga itu adalah madhab alternatif kritis ya. Berarti ada 3 madhab. Kemudian di sini Buyu simpulkan ya bahwa ekonomi syariah itu adalah pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan dalam jangka panjang, atau istilahnya itu bisa disebut dengan falah yang berlandaskan kepada syariat Islam. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sampai sini paham semuanya? Paham. Berarti untuk materi selanjutnya Buyus akan bahas terkait dengan nanti masalah-masalah apa saja yang ada di ekonomi syariah. Ya, silakan juga dipelajari di rumah. Kalian mempunyai bekal materi nanti bisa ditanyakan